Kalau kita beragama kemudian tidak menjadi orang yang adil, maka berarti kita orang yang zalim. Nah, sekarang ini banyak sekali orang menilai segala sesuatu secara tidak adil. Misalnya, ketika kita mencintai sesuatu, kadang-kadang melebih-lebihkan kecintaan kita yang tidak ada pada orang tersebut. Atau ketika kita membenci terhadap orang itu, kita pun melebih-lebihkan kebencian kita sehingga kadang-kadang memfitnah, memberikan hal-hal yang tidak ada pada orang tersebut. Makanya Al-Quran menyebutkan apa? Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu. Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena keadilan itu lebih mendekatkan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada seseorang, kalau ada orang memuji kita berlebih-lebihan, itu kita jangan bangga, karena nanti orang itu kalau membenci kita pun berlebih-lebihan. Kenapa? Karena orang ini orang yang tidak adil. Ini semua manusia, nasabnya mulia kan? Mulia tidak? Mulia kan? Semuanya bermuaranya ke siapa? Ke para nabi kan? Semuanya pasti ke para nabi, nggak ada yang ke yang lain. Tetapi kemuliaan nasab itu tidak serta-merta menjadikan orang itu mulia. Sama seperti penciptaan manusia, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemuliaan zatnya tidak serta-merta menjadikan dia mulia. Kemudian apa? Bisa rendah. Dengan apa? Dengan akhlaknya. Karena akhlaknya jelek, dia menjadi rendah. Berarti kemuliaan zatnya yang diciptakan oleh Allah sebaik-baik ciptaan itu tidak serta-merta menjadikan manusia mulia, dan itu faktanya. Maka kita menilainya berdasarkan sifat keadilan itu. Laqad karramna bani Adam, aku muliakan semua anak cucu Adam, berarti mulia. Kemuliaan dari sisi zatiahnya, tetapi tidak serta-merta semua anak keturunan Nabi Adam itu menjadi mulia. Lah, keturunan Nabi bukan Nabi kan? Maka jangan kita samakan. Ketika kita menempatkan keturunan Nabi dengan Nabi, berarti kita zalim karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, sekarang kalau bicara keturunan Nabi, ya semua keturunan Nabi, nggak ada yang enggak. Semua keturunan Nabi, tetapi tidak semua keturunan Nabi itu soleh. Itu bahkan anaknya Nabi, bukan keturunan, anaknya Nabi saja. Nah, maka menilainya berdasarkan itu keadilan. Oh iya, keturunan Nabi secara nasab mulia, tapi apa pasti mulia akhlaknya? Apa pasti mulia ilmunya? Apa pasti mulia? Ya belum tentu. Nah ini, jadi kalau kita cara pandangnya adil, Habib misalnya, Habib ada salahnya nggak? Ada. Yang salahnya ada. Yang solehnya ada nggak? Ada banyak. Kiai ada nggak yang salah? Yang solehnya ada nggak? Adil, menilai sesuatu berdasarkan adil. Itu yang Imam Ja'far Shadiq memanggil keluarganya, anak cucunya. Imam Ja'far Shadiq menyebutkan apa? Wahai anak-anakku, kebaikan itu baik siapapun pelakunya. Ya. Siapapun, mau petani, mau haji, mau kiai, mau habib,
Setiap perbuatan baik itu adalah baik siapapun pelakunya. Begitupun perbuatan buruk itu buruk siapapun pelakunya. Nah, ini. Maka kita menilai siapapun yang baik itu, baik dari kalangan siapapun, maka itu adalah kebaikan. Kalau buruk, ya buruk tetap. Mau dilakukan oleh kiai, mau dilakukan oleh habib, mau dilakukan oleh ustadz, tetap itu adalah merupakan perbuatan buruk. Imam Ja'far Shadiq menambahkan, tetapi apabila engkau yang melakukan, wahai anak-anakku, apabila engkau melakukan kebaikan, maka kebaikanmu dua kali. Yang pertama, engkau melakukan kebaikan, kemudian yang kedua, engkau mengangkat nama baik orang-orang tuamu yang sudah dikenal baik. Apabila engkau melakukan keburukan, maka perbuatan burukmu itu dua kali. Pertama, engkau melakukan perbuatan buruk. Yang kedua, engkau membuat nama ayah-ayahmu menjadi ikut tercemar. Nah, ini. Jadi kita menilai segala sesuatu berdasarkan keadilan, berdasarkan objektivitas. Nah, ini. Jadi kalau setiap orang, karena disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, manusia itu punya potensi untuk melakukan keburukan dan punya potensi untuk melakukan kebaikan. Jadi karena manusia itu kan bukan malaikat yang tidak ada hawa nafsunya, maka berarti punya potensi. Maka setiap orang yang bukan nabi itu sama punya potensi, punya peluang-peluang untuk melakukan hal-hal yang baik, punya peluang-peluang hal-hal yang buruk.